Ya, halo, halo, halo. Kita kembali lagi di video kedua, ya. Jadi, video ini merupakan video kedua dari modul keempat MS Word V4, ya, yaitu tentang mengelola dokumen panjang. Kalau sebelumnya di video satu, ya, yang bisa kalian dapatkan linknya di deskripsi itu, kalian sudah mempelajari tentang bagaimana caranya menggunakan header footer, page number, dan juga section break ya dalam membuat dari halaman judul sampai dengan daftar pustaka itu. Apakah ada cara yang efisien ya, gak usah bikin 4 file kemudian diprint sendiri-sendiri. Kenapa tidak jadikan saja satu skripsi itu satu file saja Microsoft Word-nya, itu kan lebih simple. Nah, caranya itu di video pertama. Nah, kemudian di video kedua ini ya saya akan hanya fokus pada 3 halaman di modul tersebut, yaitu style. Ya, jadi style ini secara langsung kegunaannya itu cukup simpel. Jadi kalian hanya menempelkan style apa saja yang kalian inginkan untuk bisa teraplikasi di uh, judul, subjudul, atau bahkan halaman sampul ya. Di setiap teksnya tuh maunya seperti apa. Ya, kalau di sini ya, manfaat styling pada aplikasi Word ya adalah untuk memudahkan kita menyeragamkan bentuk dan jenis tulisan pada dokumen yang kita buat. Ya, jadi memudahkan kita menyeragamkan bentuk dan jenis tulisan pada dokumen yang kita buat. Jadi kalau misalnya kita mempunyai banyak judul, banyak bab, banyak subbab, terus kemudian kita harus membuat men-settingnya ya, ukurannya gimana, bold ya gimana, italic, underline, ya berulang kali itu kan terlalu monoton. Bagaimana kalau misalnya sejak awal itu kita sudah men-setting stylenya seperti apa, sehingga kita tinggal klik satu kali terus kemudian stylenya langsung berubah. Ya, karena styling sifatnya mengatur format tulisan secara keseluruhan, sehingga apabila ada perubahan aturan dalam format tulisan artikel, kita tidak perlu mengubah tulisan itu satu persatu. Cukup ubah stylenya, maka semuanya akan ikut berubah. Dan nanti akan lebih jelas lagi. Nah, jika kita ingin menulis karya ilmiah, tentu isi artikel kita akan terurut dan terstruktur, yang ditandai dengan adanya jilbab, subbab, dan bagian-bagian lainnya. Ya, sehingga ada aturan tertentu, misalnya huruf yang digunakan Times New Roman ukuran 12 spasi 1,5. Untuk judul harus dipakai bold ya, tebalkan, ukurannya 14 atau mungkin 16. Ya, hal semacam inilah yang bisa diselesaikan dengan styling. Jadi ini semacam alternatif, cara alternatif. Tetapi ya, yang perlu saya sampaikan di sini dan sayangnya tidak dijelaskan secara tertulis di modul ini adalah dengan style ya, kalian sebenarnya juga membantu para pembaca sebenarnya, membantu para pembaca dokumen Anda, bahwa kalau misalnya para pembaca ingin mencari misalnya bab 2 langsung ya, kamu mungkin latar belakangnya lah kesuwen ya, kelamaan, bab 2 saja aku pengen tahu latar belakang teorinya apa, atau bab 3 aku langsung mau loncat ke sana daripada nge-scroll gitu ya pakai mouse ya, kalau ada mouse-nya. Kalau enggak ya pakai ini ya, pakai yang ada di sebelah kanan ini. Nah, kenapa nggak langsung aja kita navigasi Ctrl F, langsung klik heading yang di mau. Nanti akan saya tunjukkan. Ya, jadi ada dua manfaat sebenarnya yang bisa didapat. Ya, coba kita lihat nih, menggunakan styles. Jadi intinya adalah kita tinggal pilih teks yang diberi style. Jadi pilih teks ini bisa berupa di ini ya, di blog seperti ini, atau hanya sekedar ya taruh sajalah ininya, kursornya di sini ya. Terus kemudian pada home tab ya, kita berarti fokusnya ke home ya. Kemudian di bagian styles group, klik style yang diinginkan, misalnya heading 1. Jadi misalnya wah ini bab pertama, berarti harusnya pakai heading 1 gitu. Terus itu bisa aja kalian langsung klik, langsung akan berubah sesuai dengan modelnya seperti ini. Atau kalian bisa mengklik tombol more juga untuk melihat pilihan style lain dalam bentuk galeri quick style ya. Tapi nanti kita akan fokus pada yang ada saja.
Terus kemudian memodifikasi style dokumen. Ya, nah ada kalanya komponen style yang disediakan kurang sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita bisa memodifikasinya. Ya, oke. Sebelum saya lanjutkan lagi, ya saya akan uh, berikan contoh. Ya, jadi di sini ada dua halaman. Saya ambil dari websitenya Bank BRI. Nah, di sini kalau kita lihat semuanya kan masih berupa teks biasa. Padahal ini ada yang namanya judul, ini ada yang namanya bab, ini namanya subbab, ini ada yang namanya sub-subbab. Nah, ini bagaimana? Ya, caranya supaya kita itu langsung dengan sekali klik nantinya, kalau misalnya ada tambahan dokumen, misal sampai 10 halaman, kita nggak perlu ngulang-ngulang proses monoton, harus di bold, harus dikasih warna gitu. Cukup di sini saja ya, paling gampang begini, misalnya saya ingin membuat supaya company profile ini itu bisa berada di tengah ya, tapi sebelum itu kita lihat ada nggak style yang dalam bahasa Inggris itu judul. Ya, nah di sini ya, jadi ini udah di home ini, dan di style ini ya, style ini. Nah di sini ada yang namanya title. Title itu judul. Kalau diklik, ya memang besar sih, ya. Tapi dia masih berada di sebelah kiri. Lah, bagaimana caranya supaya ini bisa tengah? Nah, kalau tengah kan gampangnya kan kita tinggal begini saja, bener kan? Nah, di sini andaikan saja kita tuh nanti judulnya nggak hanya satu ini, tapi ada misalnya company profile itu bab 1, kemudian ada bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, di sini dijelaskan, kita edit saja. Ya. Jadi caranya adalah klik kanan komponen style yang diubah. Jadi tadi, ya title tadi itu tinggal diklik kanan, kemudian akan muncul seperti ini. Terus kemudian klik modify. Dan akan muncul jendela modify style. Dan silahkan lakukan modifikasi. Nah, di sini modifikasinya itu ada dua cara. Ya, cara pertama adalah kalian tinggal mengutak-atik fitur yang ada di bagian mukanya ini langsung. Ya, ini. Cara kedua itu dengan melakukan pengaturan lebih lanjut, yaitu dengan mengklik tombol format. Nah, di sini setelah klik tombol format langsung ada banyak sekali ya draw up-nya, bisa ngatur font, bisa ngatur paragraf, bisa ngatur tabs, bisa ngatur border dan lain sebagainya. Ya, numbering juga bisa. Jadi ini di modul ini halaman 12 itu sebenarnya ingin menceritakan ya bahwa kalau kamu klik format terus kemudian kamu klik font, nanti akan muncul jendela ini ya, akan muncul jendela ini. Terus kalau kamu klik paragraf, nanti akan muncul jendela seperti ini. Kalau kamu klik yang namanya tab, nanti akan muncul jendela yang seperti ini. Nah, ini kan mirip seperti yang sudah kita pelajari waktu membuat daftar isi. Ya. Terus kemudian kalau border ini dan sebagainya. Ya. Oke. Nah, selain mengedit, kita sebenarnya juga bisa menambahkan style dokumen, ya. Tapi nanti dulu, kita coba praktekkan bagaimana caranya mengedit sebuah style. Nih, misalnya company profile, ya. Ini kan harusnya kita inginnya di tengah, ya. Dan kalau bisa namanya judul ya harusnya tidak mepet-mepet dengan kontennya. Nah, coba. Jadi silakan di blok di sini ya bisa atau cukup kursornya di sini aja ya. Tadi kan di title ini. Terus silakan diklik kanan. Terus kemudian modify. Nah, di sini muncul. Nah, apa yang bisa kita edit? Ya, pertama-tama ini name. Kalau misalnya nggak serak dengan bahasa Inggris, aduh nanti bisa menimbulkan kesalahpahaman. Aku sukanya bahasa Indonesia. Ya sudah. Ya, bisa kita ubah misalnya judul bab ya. Bisa ya. Terus style based on-nya juga bisa. Based on-nya gimana? Kalau misalnya kita hanya ingin mengedit secara murni, ini tinggal normal aja semua ya, nggak usah diapa-apakan lah. Terus kemudian ada dua cara tadi ya, yaitu menggunakan ya, beberapa fitur yang di sini atau menggunakan format yang ini. Yes. Bedanya seperti apa? Coba kita praktekkan satu-satu. Misalnya, saya ingin mengubah supaya fontnya itu bukan Calibri Light, tapi Times New Roman. Nah, dia akan berubah.
Kalau mirip document out style, dia juga berubah. Ya, katakanlah misal Times New Roman. Ukurannya berapa? Oke lah sama, 28. Atau mungkin mau dibesarkan lagi, misalnya 36. Nah, ini sudah kelihatan seperti ini. Terus, ini kurang tebel, tebalkan saja. Company profile, silakan, bisa. Kurang keren, tambah italic dong. Tambah underline, silakan, bisa. Ya, wah ini harusnya ada warnanya. Misalnya BR itu biru, ya sudah, tambahkan biru. Ya, nah bisa aja seperti ini. Tuh, ya. Terus ini masih rata kiri, aku maunya rata tengah. Silakan. Ya, jadi seperti ini. Terus ini spasinya harusnya jangan satu, jangan mepet. Harusnya double ya. Nah, di sini untuk yang belum tahu, ini itu adalah single spasi. Kalau yang ini dipencet, itu akan jadi 1,5 spasi. Terus kalau yang ini kalau dipencet akan menghasilkan double space ya atau 2 kali spasi. Oke. Terus kemudian ini apa? Nah, ini itu terkait dengan yang kalian ingat sebagai space before dan space after paragraph. Ya, yang sudah dijelaskan sejak kemarin-kemarin awal-awal kita kuliah. Kalau kita klik ini, nah kalau semakin kita klik itu sebenarnya berniat untuk melebarkan, ya, melebarkan jarak antar baris. Kalau ini, ya, kalau diklik yang ini itu sesuai harapannya itu menyempitkan jarak antar baris. Ya, coba saya klik-klik terus. Nah, permasalahannya nggak terlalu kentara kalau double ya. Coba saya kasih single dulu. Nah, coba kalau saya geser, ya. Oh ya, maaf. Ini harusnya bisa kalian lihat kalau ternyata ini lebih dari satu baris. Maaf ya. Ini murni salah saya. Jadi silakan berpacu di sini aja ya. Terus ini kalau misal sudah selesai bisa tinggal klik OK ya. Tapi cara kedua format itu juga bisa dipakai ya. Bisa untuk font berarti kalian fokusnya di formatting ini nantinya. Paragraf berarti nanti kan fokusnya di sini ya dan ini. Terus kemudian tab ya kalau kalian bikin data risi. Nah, sekarang kan bukan data risi berarti nggak berguna sebenarnya. Border itu juga bisa ya. Numbering itu juga bisa. Tapi untuk saat ini belum berguna ya. Oke, klik OK. Nah, jadinya seperti ini. Nah, dampaknya seperti apa? Misalnya saya akan membuat halaman ketiga misalnya. Ya, dan misalnya anggap aja misalnya company profile setelah itu judulnya adalah investor relation misalnya ya, relationship. Saya ingin ini adalah judul yang kedua. Maka saya taruh kursor di sini. Maaf, saya taruh kursor di sini, saya klik judul bab. Nah, langsung sesuai dengan yang kita tetapkan di sebelumnya tadi. Ya, jadi itu kegunaannya. Terus misalnya tentang Bank Rakyat Indonesia, ini kan merupakan uh, bab ya istilahnya ya heading. Kemudian visi, misi itu adalah subbab ya, anggap aja adalah heading 2. Maka silakan kalian memutuskan misalnya satu ini adalah heading 1 ya. Kemudian yang kedua ini heading 2. Ini juga sama, heading 2 ya seperti ini. Nah, tapi kan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, berarti kan kita bisa edit. Misalnya tentang Bank Rakyat Indonesia. Kita edit lagi, misalnya modify. Tadi kan harusnya ada numbering-nya kan ya. Oke, anggap aja misalnya kita fokus dulu ke numbering-nya aja. Numbering bisa di edit lewat sini ya. Format, kemudian numbering. Klik, nah ini silakan. Tadi mana? Ini style yang ini tadi. Udah, oke. Ya. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah muncul angkanya, ya. Nah, ini silakan tinggal di atur saja di bagian rulernya ya, mau seperti apa. Nah, untuk selanjutnya ya sudah tinggal mengikuti. Dia akan mengikuti bahwa oh sebelumnya ada numbering 2. Tinggal ngatur lagi. Kita geser ke belakang dan seterusnya,
ya, walaupun ini harusnya bisa lewat tab, ya, tapi kalau misalkan nggak mudeng atau lupa caranya tab, silahkan dibaca-baca lagi dan coba dikombinasikan, ya, seperti itu. Nah, sebelumnya ya saya tadi sudah menyebutkan bahwa fungsinya, ya, fungsi dari style ini selain untuk mengubah gaya teks, ya, sesuai yang kita inginkan, ya. Nah, ini sebenarnya juga bisa berguna dalam hal navigasi. Coba kalian ketika menghadapi teks seperti ini dan sudah kalian modifikasi stylenya, coba kalian klik Ctrl F. Jadi tekan Ctrl F. Nah, kalau kita tahu ini kan Ctrl F itu kan navigation untuk find, ya kan, atau search. Nah, sebenarnya yang kalian lakukan dengan Ctrl F itu tidak hanya mencari sesuatu, misalnya kata kunci, bukan, ya, nggak hanya itu. Tapi di sini coba lihat, di sini kan ada yang selain result, ya, ini kan di sini ada page dan ada heading. Nah, heading di sini silahkan kalian klik dan kalian, ya, akan bisa lihat bahwa yang tadi saya ubah stylenya itu sudah menjadi daftar yang seperti ini. Jadi kalau misalnya, ya, kalau misalnya saya inginnya, aku pengen lihat tentang Bank Rakyat Indonesia. Wah, ini saja, ya. Terus saya ingin lihat tentang nilai utama perusahaan. Langsung bisa, ya. Seperti itu. Oke, ini tentang heading, ya. Oke, jadi kira-kira kegunaannya seperti itu. Dan tadi saya mencontohkan bahwa uh, saya mengubah title-nya, ya, saya mengubah title-nya di judul bab. Tapi saran saya, ya, untuk kalian bisa mengerjakan latihan, ya, untuk bisa mengerjakan latihan, kalian coba fokus saja, ya, fokus saja ke heading 1, heading 2, dan heading 3 kalau mau diedit. Ya, jadi anggap aja heading 1 untuk judul bab atau judul bagian, terus heading 2 itu untuk subbab, dan sebenarnya heading 3-nya untuk sub-subbab, seperti itu, ya. Atau mungkin saya ubah saja supaya kalian tidak bingung, ya. Saya close saja, misalnya ini jadi heading 1 saja, ya. Heading 1, ini heading 2, ini heading 3, ya. Ini heading 2, ini berarti heading 3, heading 3, heading 3, heading 3, heading 3, heading 2, ini berarti heading 3 semua, ini heading 2, ini heading 3 semua, heading 2, heading 3, dan heading 3, ya. Nah, coba kalau kalian lihat di sini, kalau kita lihat heading, nah ini, sudah. Kalau pencet company profile, langsung ke sini. Kalau mau lihat group corporate governance, wah, langsung, bisa langsung ke sini, ya. Nah, coba kita edit lagi, kita ulang lagi dari awal, ya. Modify, terus kemudian ini jadinya judul, ya. Anggap aja misalnya Times New Roman 16 bold, ya, justify, terus kemudian 1,5 gitu, ya. Terus format di sini belum ada numbering, ya, belum ada numbering, oleh karena itu kita harusnya budgetnya non, ya. Oke, center atau mungkin jangan 16, ya, 28 aja. Oke, nah seperti ini. Terus kemudian yang tadi kita ubah juga menjadi judul, ya. Nah, jadi investor relationship sekarang juga ada di sini. Ini maaf nggak kelihatan di sini, ya. Oke, terus kemudian kita ubah tentang Bank Rakyat Indonesia heading 2, ya, kita ubah judulnya menjadi misalnya sub hub, Times New Roman, kemudian 14, bold, ya, terus kemudian justify, spasinya satu saja, ya, saja. Terus formatnya numbering, terus modelnya adalah satu seperti ini, ya. Oke.
Nah, ini langsung kan, jadi semuanya langsung sudah berubah sesuai dengan yang kita inginkan. Berarti kita tinggal mengaturnya, rulernya, ya supaya bisa menjorok ke dalam. Kemudian misalnya visi, misi, dan lain sebagainya, yaitu heading 3, kita ubah misalnya jadinya sub, bukan subbab ya, tadi berarti subbab. Nah, di sini katakanlah jadinya jauh misalnya, ya. Times New Roman, tadi ukurannya jadinya 12 bold, misalnya begini. Ya, terus justify, spasinya 1, ya. Terus formatnya, misalnya kasih numbering, tapi jadinya mungkin bukan numbering, bullet misalnya, ya. Jadinya ini misalnya, oke. Nah, otomatis dia akan jadi seperti ini. Yang di bawahnya bagaimana? Bisa juga seperti ini, integrity, trust, professionalism, innovation juga jadi hijau dan bullet, ya. Nih. Oke, jadi saya pikir ini sudah cukup mungkin ya untuk memberikan kalian penggambaran bagaimana style itu bisa digunakan, ya, bisa diedit dan bisa membantu kalian untuk mencari poin-poin penting yang kalian inginkan dalam sebuah naskah. Jadi dengan cara ini kalian membantu para pembaca kalian dan itu bisa menambah nilai plus buat kalian. Oke. Nah, ini juga nanti menjadi salah satu kriteria penilaian saya di tugas kalian. Apakah kalau saya pencet Ctrl F, kalian sudah bisa menggunakan style dengan benar dan juga cukup lengkap, ya sesuai dengan file media laporan yang saya tautkan di tugas Google Classroom. Oke ya, jadi begitu. Kalau ada pertanyaan silakan nanti tinggal beri komentar di kolom komentar videonya ya, baik di YouTube bisa atau mungkin di postingan saya nanti di Google Classroom. Oke, jadi cukup sekian dulu untuk contoh penggunaan style. Selamat belajar ya, selamat berpraktek dan semoga bermanfaat untuk mengerjakan tugasnya.